Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopal Jati dari jurusan Teknik Informatika kelas C dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Bandung. Ini saya akan menjelaskan salah satu algoritma sorting yang berjudul quicksort. Yang pertama, apa itu quicksort? Quicksort itu adalah algoritma pengurutan data yang efisien dan populer menggunakan pendekatan bagi dan kuasai untuk mengurutkan elemen dalam array dengan membagi list menggunakan sebuah pivot. Quicksort juga menggunakan rekursif dan algoritma. Algoritma ini memilih elemen pivot, membagi array menjadi dua subarray, elemen yang lebih kecil, elemen yang lebih besar dari pivot, dan kemudian mengurutkan subarray secara rekursif. Data yang kurang dari pivot sudah ditemukan ditaruh di sebelah kirinya pivot, sedangkan data yang lebih besar dari pivot ditaruh di sebelah kanan pivot. Gambaran quicksort. Nah, bayangkan jika ada satu tumpukan angka dan pilih salah satu sebagai acuan pivot. Kamu itu pisahkan semua angka yang lebih kecil di kiri dan lebih besar di kanan. Data yang kurang dari pivot sudah ditentukan ditaruh di sebelah kirinya pivot, sedangkan data yang lebih besar dari pivot maka ditaruh di sebelah kanan pivot. Lalu rekursif melakukan hal yang sama dari kiri dan kanan sampai seluruh datanya itu terurut. Langkah algoritma quicksort itu, ini contohnya, sebagai data awalnya itu 3, 4, 2, 7, 8, 1, 5. Kemudian pilih pivot, biasanya itu elemen yang dipilihnya itu bisa di pertama, terakhir, atau tengah. Misal pivotnya itu 5. Elemen kiri kurang dari 5 pivot itu ada 3, 4, 2, dan 1. Dan elemen kanannya itu ada 7, 6, dan 8. Nah, rekursif ulangi quicksort untuk 3, 4, 2, 1, dan 8, 7, 6. Setelah rekursif selesai, gabungkan semuanya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini visualisasi contoh quicksortnya itu, dimana ini kita 5 itu jadi pivot, semuanya ini kita bandingkan dengan 5 sampai ditemukan yang terbesar dari 5. Karena ini satu dari 5, maka dia ikut sini, dia tukar dengan 6 dan 7, kemudian menjadi 3, 4, 2, 1, 5, 8, 7, 6. Nah, selanjutnya kan 5 udah di tengah, dan ini lebih kecil semua dan ini lebih besar semua, maka kita pilih pivot yang terakhir 1 dan 6. Kemudian satunya itu ditukar karena ini lebih kecil dari 342 dan ini lebih kecil dari 7, ditukar jadi 142 ya 5678. Ini karena 678 nya itu sudah tidak ada lagi lebih kecil, dari sini 3 ini 423 ini masih belum, maka gimana? Ini 1423 ini ditukar 3 nya ini ke, karena ini sudah pivotnya di kiri, maka ini 3 nya ditukar dengan angka 2 ini. Jadi 1423 ini 3 nya tukar dengan 4, maka menghasilkan 1324. Nah, lalu karena di sini masih belum terurut, 2 ini jadi pivot. 2 ini tukar dengan 3, maka ini terurut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fungsi terjadi quicksort ini ada fungsi swap, menukar dua elemen di array, fungsi partition, menyusun elemen berdasarkan pivot, fungsi quicksort, memasukkan rekursi pada bagian kiri dan kanan pivot, dan fungsi main, di mana menampilkan array sebelum dan sudah diurutkan. Kode yang tercantum dalam pivot seperti ini. Ini fungsi untuk melakukan partition pada array. Pilih elemen paling kanan sebagai pivot, next elemen yang lebih kecil dari pivot. Jika elemen saat ini kurang dari sama dengan pivot, tukar array dan array j. Letakkan pivot di posisi yang tepat setelah elemen lebih kecil, kembalikan indeks pivot. Kemudian fungsi quicksortnya itu kita menggunakan prosedur di mana P adalah indeks pivot setelah partition, dan rekursif ke sub array kiri, rekursif ke sub array kanan. Kemudian ini fungsi mainnya, di mana ini array sebelum diurutkan kita tampilkan, kemudian panggil quicksort yang tadi, kemudian cout array setelah diurutkan, maka kita tampilkan cout. Nah, array yang sebelum diurutkan itu ini, dan ini setelah diurutkan. Nah, selanjutnya itu ada kompleksitas waktu dari quicksort tersendiri, yaitu cepat lambatnya quicksort. Yang terbaik itu O n log n, dan rata-rata O n log n juga. Yang terburuk itu jika pivotnya jelek, dimana misalnya kita pilih 1,
maka itu ON pangkat 2 bisa dihindari dengan teknik pivot acak atau median of three, yaitu pertama, tengah, dan awal, dan akhir. Penurunan performa bisa terjadi jika pemilihan pivot itu tidak optimal. Nah, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu sangat cepat dalam praktik nyata. Tidak butuh banyak memori tambahan, in-place, dan lebih efisien dibanding merge sort untuk data besar di random access memory. Kekurangannya itu tidak stabil, ukuran data yang sama bisa berubah. Performanya bisa buruk kalau pemilihan pivotnya tidak bagus. Kesimpulannya, quicksort ini adalah algoritma sorting yang sangat efisien dalam kasus rata-rata. Memiliki waktu rata-ratanya itu O log n, namun bisa terburuk O n pangkat 2 jika tidak memilih pivot dengan bijak. Sangat berguna untuk data besar karena in-place. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.